Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Tsumma qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid-din." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bukan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini nanti kita akan membagi menjadi dua. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan fadilah, keutamaan dulu, kemudian baru definisi, dan nanti kita akan belajar aturan-aturannya yang berkaitan dengan fikih tentang masalah hal yang berkaitan dengan hubungan interaksi sosial. Jadi yang pertama hadirin, yang pertama dulu Bapak Ibu, agar kita nanti tidak tercampur ataupun kemudian salah pengertian, salah pemahaman antara berbagai macam disiplin ilmu. Jadi begini Bapak Ibu, antara fikih dengan fadilah itu beda. Ilmu yang berkaitan dengan fadilah, seandainya ini jalan, ini misalkan ini jalan lorong atau jalan ya, itu kalau fadilah itu mizajus syariah, jalan tengah Pak. Itu ilmu fadilah. Nah kemudian hadis-hadisnya juga begitu Pak. Ada hadis yang berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan, ini mizajus syariah, jalan tengah. Kemudian kalau fikih itu hududus syariah, jalan pinggir. Fikih itu batasannya betul-betul pokok pinggir, pokok pinggir gitu loh Pak. Kalau misalkan fikih itu sampai dilewati batasan-batasan itu, maka yang terjungkal. Nah, contoh masalah sholat misalkan Pak, mizajus syariah atau hal yang berkaitan dengan keutamaan adalah misalkan sholat di awal waktu, itu mizajus syariah, keutamaan. Jadi kalau kita belajar ilmu fadilah, otomatis nilai keutamaan semua Bapak Ibu. Nah, misalkan keutamaan sholat di awal waktu, keutamaan sholat berjamaah, keutamaan bersedekah, keutamaan puasa sunnah, keutamaan Ramadan. Ini semua berkaitan mizajus syariah. Tujuannya nanti adalah kita belajar ini motivasi semangat untuk mengamalkan amaliyah itu. Dan hadis fadilah, mohon maaf, jangan dijadikan sebagai batasan hukum. Ini konsepnya di sini. Hadis fadilah ini dijadikan sebagai motivasi, jangan dijadikan sebagai pedoman hukum. Kalau ini dijadikan pedoman hukum nanti salah kaprah. Misalkan begini, Abdulul Akmal as-sholatu al-fatihah. Amal yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya. Kemudian kita ini dijadikan sebagai justifikasi, ditarik mafhumul khalafah, pengertian terbalik. Kalau begitu amal yang lain tidak ada yang utama dong selain amal itu. Ya nggak bisa, nggak begitu caranya. Itu cara menarik sebuah kesimpulan. Karena ini berkaitan dengan keutamaan. Hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah. Nah ini yang harus dipahami dulu sebelum nanti kita belajar mengembangkan ilmu hadis yang lainnya. Ini yang hadis keutamaan. Nah untuk yang berkaitan dengan mizajus syariah ini ya, ini nilai-nilai keutamaan tidak mutlak harus ini ulama hadis ini dipegang di sini. Tidak mutlak harus dalil sahih, tidak mutlak. Dhaif saja boleh Pak. Bahkan mohon maaf, kalau ulama saja boleh. Misalkan ibu datang ke tempat kami, Pak Ustaz, iya ada apa ibu? Saya ini Pak Ustaz, ingin konsultasi. Apa? Ini saya kok minta ulama sekali.
ada doa nggak Pak Ustaz? Yang doa itu makbul untuk dikabulkan. Kemudian saya bilang kepada ibu baca sholawat berapa kali Pak Ustaz? 313 kali. Ini kan nggak ada dalil hadis. Saya cuma membaca dalil kasratus sholawat, memperbanyak membaca sholawat. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Lima dalil itu apa saja saya pakai. Ini boleh Bapak Ibu amalkan. Meskipun itu perkataan para ahli ulama, karena ini berkaitan dengan misajus jalan tengah, motivasi dengan berbagai macam dalil, alasan, kemudian memotivasi seseorang untuk melakukan amal. Hadis doa boleh dipakai dan berkaitan dengan hadis ini agar kita tidak terlalu ini Pak ya. Fenomena ini baru pertama Pak ya, baru awal Pak antara misajus saya dan hukum saya. Begini, hadis itu Bapak. Ada yang mengatakan cuma 350.000 hadis. Ada yang mengatakan begini. Yang kedua, ada yang mengatakan sampai 1 juta hadis. Nah hadirin, itu jumlah total hadis, baik yang sahih, yang dhaif, ataupun yang munkar sekali. Karena kita tahu Pak, derajat hadis itu kan tidak cuma 2 makna, sahih dan dhaif saja kan dikali. Ada sahih bi nafsihi, ada sahih bi ghairi nafsihi, ada hasan bi nafsihi, ada hasan bi ghairi nafsihi. Kan itu Pak, macam-macam. Nah kemudian ini ulama sepakat, ulama mufassirin Bapak Ibu boleh cek nanti di dalam kitab Maidatul Mukminin juga ada, kemudian dalam kitab Al-Akbar juga ada, bahwasanya hadis dhaif itu dipakai untuk fadilah boleh. Nah dari 350.000 atau yang dari 1 juta yang mutafaqun alaih, yang disepakati para alim ulama kesohihannya, itu yang tertera di dalam Bukhari Muslim, jumlahnya cuma sekitar 10.000. Dari 10.000 itu tekrar hadis yang diulang-ulang itu banyak. Sehingga jadi kalau kita mau mengambil hadis yang sahih saja, ada ratusan ribu hadis yang akan kita ulang. Bahkan ada jutaan hadis yang akan kita ulang. Kalau kita cuma mau mengambil yang sahih. Makanya hadirin, disinilah diperbolehkan mengambil hadis yang dhaif, meskipun itu untuk kaitan fadilah, meskipun itu dhaif. Nah, pertama. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan awal dulu tentang misajus syariah dengan hududus syariah. Berbeda dengan hududus syariah. Hududus syariah ini dalil hadisnya wajib sahih, wajib sahih. Hududus syariah tidak boleh dhaif. Dan sahih yang paling disepakati adalah sahihnya hadis Bukhari Muslim. Tetapi tidak menutup kemungkinan hadis yang disahihkan oleh imam yang lain. Karena begini Bapak, begini. Sebuah hadis itu bisa dikatakan menjadi dhaif berbeda dengan hadis munkar. Kalau hadis munkar ini betul-betul nggak bisa dipakai. Contoh misalkan, waladuz zina la yadkhulul jannah. Anak hasil zina ini tidak masuk surga. Ini hadisnya munkar karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh masuk surga. Mau anak hasil zina, mau anak bukan hasil zina. Jadi hadis yang bertentangan dengan ayat Al-Quran, hadis yang bertentangan dengan hadis sebenarnya itu bisa masuk kategori munkar. Nah kemudian hadirin, ini hati-hati sekali Bapak Ibu kalau sudah belajar di hududus syariah bikin Pak. Termasuk riwayat ini, Masya Allah Pak, Islam itu dihajar habis itu oleh musuh Islam itu luar biasa. Bapak sering mendengar cerita sahabat. Ya, saklapa, ibu-ibu pernah mendengar ini, saklapa itu di sini. Yang ketika kita mendengar ada orang yang akhir begitu,
kemudian dia sholat, buru-buru balik itu Pak. Kemudian itu berganti baju dengan istrinya. Kemudian kita didoakan Rasulullah SAW. Habis itu kemudian didoakan dia menjadi kaya raya. Kan itu Pak. Ya kan? Kemudian tak mau sedekah. Maaf. Hati-hati dengan cerita ini. Karena cerita ini ternyata ada satu riwayat yang saya pernah menemukan dalam sebuah kitab. Itu cerita yang dikarang oleh Yahudi untuk menjelek-jelekan sahabat. Ingat Bapak Ibu, Sa'labah radhiyallahu anhu itu ambil Badar, yang 313 orang itu bahkan beliau berang badannya. Itu Sa'labah. Dibuatlah cerita itu oleh Yahudi untuk menjelek-jelekan sahabat. Ini hati-hati ketika kita menyuarakan tentang cerita sahabat. Ambil Badar itu Pak, jangankan hartanya Pak, nyawanya saja diberikan untuk berjuang dalam Islam. Disiksa kayak apapun, nggak numpang Bapak robohnya akidahnya. Ini hanya gara-gara harta dijelek-jelekan seperti ini. Ini ada masalah. Yang kedua hadirin, masalah Abdullah bin Sabar. Yang munculnya Abi Khawarij itu, yang ketika ada seorang Yahudi kemudian datang kepada Sayyidina Umar, kemudian dia minta masuk Islam dan minta jabatan. Ya Amirul Mukminin bisa masuk Islam, apa jabatan itu saya? Kata Amirul Mukminin, di dalam Islam siapapun yang masuk tidak ada janji untuk mendapatkan jabatan. Akhirnya dia kan kemudian sakit hati, keluar, kemudian membuat cerita, membuat isu bahwa sebenarnya yang harusnya jadi nabi itu Sayyidina Ali. Hanya saja karena pada waktu membawa wahyu turun, kemudian si siapa malaikat Jibril ngantuk, akhirnya salah turunnya wahyu diberikan kepada Muhammad bin Abdullah. Itu dibuat akhirnya timbul Khawarij sampai kemudian timbul Syiah dan lain sebagainya. Nah ternyata diselidik-selidik Abdullah bin Sabar itu juga tokoh pemimpin yang diadakan oleh Yahudi. Karena batas nasab garis kelimanya hilang dalam Abdullah bin Sabar. Itu yang betul-betul mulai saat ini hati-hati sekali. Kalau kita apalagi zaman media sosial, kalau cuma dapat potongan video, potongan surat keterangan, potongan ini tanpa konfirmasi lebih lanjut, kemudian kita menghubungi sesuatu. Nah ini hadirin, jangan fitnah seperti ini. Ini antara bisa disyariatkan dan tulus syariat. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, fikih itu belajar petunjuk syariat, jalan pinggir. Maka yang pertama dalil hadisnya harus soleh, dalil Al-Qur'annya jelas. Nah, kemudian hadirin, kenapa sih kita harus berbangga? Nah, gitu Pak ya. Ini hadirin yang dirahmati Allah, para ulama telah mengkalkulasikan, menstrukturisasikan daripada sekian ribu hadis ini. Sekian juta hadis, pilih dulu mana yang suka mana, yang baik mana. Setelah itu mana yang berkaitan bab-bab ini, kemudian dari bab itulah tersimpulkan hadis-hadisnya, tersimpulkan ayat-ayat Al-Qur'an. Hati-hati sekarang lagi ini adalah tentang masalah dalil ini. Ini yang kacau badan. Hati-hati kalau mau menggunakan kalimat ini kata Al-Qur'an. Hati-hati Bapak Ibu. Begini. Ini saya dapat di video ini Pak Sini. Atiqullah wa atiqur rasul wa atiqulil amri minkum. Kan itu loh. Gimana ayatnya? Atiqullah wa atiqur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah pemimpin kalian. Yang ini Pak. Pengusung khilafah ini ada nggak yang di sini nanti, mantan nanti ini? Gitu kan? Ini saya sampaikan mantan nanti ini, Bapak. Nampaknya saja luar biasa. Jadi begini Pak, Hizbut Tahrir itu didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ya kan? An-Nabhani, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi ketika setelah runtuhnya Turki Utsmani, maka negara Islam ini berpecah, menjadilah negara-negara kecil. Kemudian mulailah di situ diadu domba.
Negara-negara Islam itu dibentuk oleh kepentingan, kepentingan Zionis, kepentingan misionaris dan lain sebagainya. Nah kemudian Syekh Taqiyuddin ini memunculkan ide bagaimana menyatukan kembali negara-negara ini. Gitu loh Pak. Mutlak ini penafsiran Syekh Taqiyuddin, mutlak itu penafsirannya beliau untuk membenarkan sebuah wacana pemikiran beliau dilengkapilah dengan dalil Al-Quran, dengan dalil hadis, sehingga muncullah sebuah ide daulah Islamiyah di bawah panji khilafah. Ini mutlak hasil ijtihad beliau. Nah ini baru kemudian didiskusikan di forum-forum para alim ulama. Benar nggak atau kita butuh nggak tentang daulah Islamiyah dengan satu kepemerintahan di seluruh dunia ini? Ini masih didiskusikan. Tapi karena kemudian membuat sebuah organisasi harokah yang namanya Sutahrir, siap dikir semua. Seakan-akan diterima oleh orang yang termakan doktrin ini, inilah Islam, inilah Al-Quran. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, pemerintahan Islam ini saya mohon maaf ya, saya ajak dulu ke sana kemari pokoknya, biar kita nanti muncul dalam satu pemikiran, timbulnya bagaimana di mana keterdilan kita terhadap dunia kita, gitu loh Pak. Karena kita ini kalau baru belajar satu hadis dua hadis itu genitnya luar biasa Pak, kadang kita ini Pak. Seakan-akan kita sudah pandai semua Pak. Yang lain keliru, yang lain salah. Bahkan kita nggak mau lagi duduk untuk belajar yang berkaitan dengan ilmiah lagi Pak. Begini Pak. Sementara dalam pemerintahan Islam, Rasulullah itu yang yudikatif, yang eksekutif, yang legislatif, yang qadhi. Zaman Rasul nggak ada qadhi loh Pak. Begitu Rasulullah meninggal diganti Abu Bakar, sistem pengangkatannya pakai apa? Ini pun sama. Yudikatif, legislatif, eksekutif, nggak ada qadhi, nggak ada hakim, langsung ditangani Abu Bakar. Umar juga begitu, Sayyidina Ali juga begitu. Begitu mulai Sayyidina Ali hadirin yang dirahmati Allah, terakhir pakai apa? Kemudian setelah itu Muawiyah muncul. Mulai dari Muawiyah itu meskipun masih daulah Islamiyah sudah bergeser Pak. Sistemnya sudah vulkan, kerajaan. Yang kedua sudah mulai pembayatan Pak. Jadi misalkan ini Jazirah Kepulauan Riau ini Pak, kerajaan Melayu ini mau tunduk mau bayat atau tidak kepada Muawiyah. Petinggi di sini ditawarin, kalian mau bayat nggak? Kalau mau bayat berarti masuk dalam wilayah kekuasaan Muawiyah. Kalau tidak berarti pemberontak. Kan kemudian ada sahabat yang tidak mau berbaiat, dicap pemberontak Pak. Berarti sistem Abbas sudah tidak mulai jalan. Dan mulailah sistem kekaisaran, monarki absolut. Di situ baru kemudian muncul qadhi. Zaman kekaisaran itulah muncul qadhi. Sampai zaman Turki Utsmani. Nah, kenapa saya tadi sampaikan di awal hati Umar hati Rasul itu Pak? Karena pada saat ulil amri minkum, ustadz mereka, ulama mereka menafsirkan taatilah, inilah perintah Allah tentang kewajiban mendirikan khilafah. Ditafsirkan khilafah ulil amri minkum Pak. Ketemu dari mana ulil amri minkum kemudian ditafsirkan kewajiban mendirikan khilafah? Ini yang hati-hati. Dan doktrin biasanya, mohon maaf Pak, doktrin itu penyebarannya mau doktrin komunis, mau doktrin non komunis, mau doktrin sosialis, apa saja biasanya itu dimunculkan dengan menjelekkan sebuah sistem yang sudah ada. Dulu Pak, sekarang yang mengusung khilafah, demokrasi itu produk orang kafir, demokrasi itu tauhid, demokrasi itu kufur, kan begitu. Belum apa-apanya dengan doktrin komunis ketika mengangkat demokrasi. Dulu komunis itu buat spanduk gede-gede demo, demokrasi kabir, bukan kafir tapi kabir, namanya PKI ya kan, misalkan kafir kan, begitu melawan sebuah doktrin. Nah ini hadirin bagaimana pentingnya hati-hati di dalam mengatakan ketika kita tidak paham betul tentang tafsir sebuah Al-Quran dan hadis untuk mengatakan ini kata Al-Quran, jangan begitu Pak. Ini kata Anda yang mengutip terjemahan Al-Quran biasanya begitu Pak. Bukan ini kata Al-Quran. Kalau ini kata Al-Quran kebenaran bukan Pak. Hati-hati. Jangan sampai kita memakai ayat Al-Quran kemudian berdebat dengan seseorang, orang itu akhirnya kemudian tidak mengakui kebenaran Al-Quran. Kita menjadi sebab murtadnya seseorang. Hati-hati. Karena yang terjadi saat ini orang itu mengatakan begini Pak.
Dia berdalil, kemudian dia ngasih terjemahan, kemudian dia tafsirkan terjemahannya, kemudian dia menguploadnya atau membuat sebuah argumen, ini kata Al-Quran, ini kata hadis, bukan kata saya. Padahal yang dia sampaikan adalah terjemahan, tafsirnya dari terjemahan Al-Quran itu sendiri. Ini yang hati-hati sekali. Makanya mohon maaf, ketika kalimat Ahok itu mengatakan, jangan kalian mau ditipu dengan surat Al-Baqarah ini salah. Jelas itu penghinaan pelecehan. Tapi kalau jangan mau ditipu dengan tafsir yang ditafsirkan oleh ini, itu masih bisa dibahas itu. Lanjut, ini yang kedua, hadirin, hati-hati tentang menggunakan sebuah dalil. Kemudian yang ketiga, nah ini baru mulai masuk spek dalam bidang kami Pak, yaitu yang berkaitan dengan zakat, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Mohon izin, kami sampai jam berapa ini? Kedua, terserah ya. Enggak apa-apa Pak. Kalau terserah Bapak Ibu itu nyiksa saya juga. Ini kita ngopinya nanti Pak Kiai sama-sama maghrib, gitu kan? Pak Ibu tinggal ya Pak Ustaz, nanti paling jalan sedikit sebentar sambil tidur nggak apa-apa. Jadi gini Bapak Ibu, saya ini Pak, kalau ngaji dari dulu Pak, dari saat saya masih di pesantren itu, kalau masih ngajar di pesantren juga Pak, saya nggak risau kalau ada santri saya atau yang saya ajak dalam sebuah auden jamaah saya itu ngantuk tidur nggak masalah. Silakan kalau Bapak Ibu mengantuk sambil bareng-bareng tidur nggak apa-apa. Tapi kalau cerita masing-masing itu yang masalah Pak. Itu betul. Karena kalau tidur yang terganggu cuma dirinya saja, nggak nyambung dan lain. Tapi kalau dia sudah cerita sama kanan kiri, mohon maaf, kamarnya itu juga kemungkinan mau dengerin diganggu oleh sebelahnya. Nah ini yang memang saya nggak bisa. Tapi kalau mau tidur aja mau silakan nggak apa-apa ya. Dari 10 orang tertidur 8, paling tidak 2 orang masih mendengarkan, kan itu Pak ya. Jadi nggak masalah. Nah sekarang yang ketiga, saya mau menggunakan dalil yang mizanus syariah, dalil tentangnya itu juga dengan nanti hududus syariah tentang hal yang berkaitan dengan bahasan kami. Kita pakai yang mizanus syariah dulu Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, mohon maaf. Sekarang ini di media sosial sering kita mendapatkan sebuah tulisan atau apa yang kadang mohon maaf ada salah, bisa disalah pengertiankan, bisa disalah multitafsirkan dan salah nanti di dalam memahaminya. Kalimatnya begini Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kalian belajar agama, jangan lupa belajar kemanusiaan agar ngerti etika, agar ngerti attitude, agar ngerti sebuah adab. Saya Pak, kok bisa kalimat itu muncul? Dari kalimat ini implisitnya adalah bahwa seakan-akan kalau kita belajar agama kita nggak belajar kemanusiaan. Kalau kita belajar agama kita nggak belajar attitude. Kalau kita belajar agama kita nggak belajar etika. Padahal mohon maaf, Rasulullah mengajarkan jika kalian berada di dalam 3 orang, jika kalian berada di 3 orang salah satu dari 3 orang ini, janganlah 2 orang berbisik-bisik untuk berkata agar tidak menimbulkan salah paham terhadap yang pertama. Ini attitude, ini etika. Bahkan ubudiyah saja ada etika, ada attitude. Suatu saat Rasulullah ketika hukum, ini sama-sama kita pernah mendengar nih Pak. Beliau dihalangi oleh malaikat Jibril untuk tidak segera tidak. Begitu setelah selesai, kemudian Rasul bertanya, ada apa ini kejadian? Saya begini. Tiba-tiba Sayyidina Ali berkata, ya Rasul, tadi saya sebenarnya mengejar mau ikut takbiratul ula, tapi karena di depan saya ada orang Yahudi tua yang jalannya lambat, maka saya kemudian tidak mau menyalipnya, nunggu dia berjalan dulu. Ini sebuah kejadian yang mengajarkan attitude, etika ada, ya kan? Kemudian ada lagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang ketika kita masuk ke rumah. Masuk ini Al-Qur'an, Pak. Yang mungkin Bapak Ibu hafal, saya nggak hafal tapi hafal dulu pada waktu ngaji semasa ingat. Jangan kalian masuk ke dalam rumah seseorang sebelum kalian mendapatkan izinnya terlebih dahulu. Yang dulu buyutan itu Pak Ki, siapa yang hafal? Al-Qur'an ini etika, ini attitude. Lah kok bisa-bisanya sekarang dikembangkan sebuah pengertian kalau Anda belajar agama, Anda harus belajar kemanusiaan, gimana gitu. Bahkan yang lebih spesifik lagi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu cari kitab Al-Usburiyah.
Abu Surya itu artinya burung pipit. Nah, ya kan? Nanti dengan cerita ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ketika sedang meninggal, kemudian ada seorang ulama besar bermimpi berjumpa Umar masuk surga. Lantas kemudian dia bertanya, ya Amirul Mukminin, apakah Anda masuk surga sebab adilnya kepemimpinan Anda, ataukah sebab karena tegasnya Anda dalam menegakkan kebenaran? Apa jawab Umar? Tidak. Saya masuk surga sebab suatu hari ketika saya razia di dalam sebuah di kota Madinah, saya menjumpai anak-anak sedang memainkan burung pipit. Mainkan. Kemudian saya beli burung pipit itu. Nah, berapa? Saya beli. Oke, jalan. Terjadi transaksi. Setelah saya beli, saya lepaskan kembali burung pipit itu. Ini kasih sayang. Kenapa kemudian sekarang di branding, di framing seakan-akan Islam tidak mengajarkan etika dan adab? Dan yang kedua, lebih bagus mana orang yang sholat tapi tidak baik dengan tetangga, atau yang dengan tetangga baik tapi nggak sholat? Ini kadang disebutkan sebabnya kayak gitu. Kalau Anda bertanya, jangan dijawab. Islam tidak mengajarkan begitu. Islam mengajarkan baik kepada tetangga. Islam juga mengajarkan kewajiban untuk sholat. Karena Islam itu kafah. Ada lagi yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan-pertanyaan yang mengusik kita sehingga kita ini terbangun sebuah persepsi bahwa Islam itu hanya sebagian dan tidak ngurus sebagian yang lain. Ini sangat luar biasa. Framing yang pertama ini untuk melawan. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak dari berbagai macam hadis tentang masalah ketika interaksi sosial. Sampai Rasulullah itu berkata begini, Bapak. Ini dari Mizan saya. Kebanyakan dari manusia mencapai derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih kathratir rakaat, lebih kathratir shaum. Ini Bapak. Kebanyakan manusia itu mencapai derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena banyaknya puasa dan juga bukan karena banyaknya sholat, tapi mereka mencapai derajat tinggi di hadapan Allah karena gedenya tebalnya rasa kasih sayang yang dia sebarkan. Ini sebuah target, dorongan, motivasi tentang pentingnya kemanusiaan tadi. Ini di dalam Islam. Nah, ini dan dirahmati Allah, maka kalau ada kemungkinan kemudian yang mengkotak-kotakan seperti itu, apalagi begini Pak, tentang masalah akhlak. Nah, ini penting. Ini terakhir yang ketiga, motivasi yang ketiga tentang masalah akhlak ini Bapak. Apa sih yang dinamakan dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik? Sampai saat ini yang kita pelajari adalah doktrinisasi akhlak itu adalah kepada manusia atau kepada makhluknya Allah. Padahal dalam kitab itu disebutkan tidak begitu. Yang dinamakan seseorang mempunyai akhlak totalitas yang baik, akhlakul karimah, itu tiga hubungan, tiga hubungan itu baik semua, maka dia akan menjadi seorang yang berakhlakul karimah. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi pertanyaannya dengan tetangga baik, kemudian tapi tidak sholat, gimana dijadikan sebagai sebuah orang yang mempunyai akhlak yang baik kalau dengan yang menciptakan saja tidak mau taat? Itu. Yang menciptakan pemerintah pakai jilbab, nggak mau pakai jilbab, gimana dikatakan baik orang itu? Oh, dengan perintahnya yang menciptakan, yang memberikan rezeki aja nggak mau taat. Contoh misalnya begini, Bapak. Ibu bapak kita di kantor, ibu dengan kawan sejawat, harusnya luar biasa. Tapi dengan atasan ngeyelnya luar biasa, Bapak. Bandelnya luar biasa, bantahan terus. Apa itu dikatakan sebagai pegawai yang baik? Atau kemudian Anda memilih ketika dengan atasan luar biasa bagusnya, tapi dengan teman sejawat, dengan sekantor luar biasa jahatnya. Orang akan mengatakan Anda mengaku, kan gitu tuh Pak. Artinya dua pilihan ini tidak ada yang baik. Maka yang pertama menciptakan akhlakul karimah itu adalah taatnya kepada Sang Pencipta, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, baru akhlak kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ menjadi seorang yang mempunyai akhlakul karimah, akhlakul mudah. Jadi jangan cuma memandang bahwa orang itu baik, enggak sholat kok baik, enggak dengan tetangga baik, iya dengan tetangga baik, dengan
Kemudian kita ngomong lagi, kalau yang itu baik, kenapa? Oh, masih terpunya luar biasa. Tapi cuma sayangnya, kalau dengan teman itu hasilnya luar biasa. Ya nggak baik juga. Gitu. Apalagi bakhil ini. Nah, ini masalah mizaj syariah. Nah, sekarang begini tentang hal kemanusiaan. Masuk hudud syariah sekarang. Dari jam 9 Bapak Ibu. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Pokoknya jangan nanti saya jemput Pak Kabila sama Pak Kabila ini mohon maaf bahasanya karena dipadatkan jadi apa? Agak panjang. Enggak apa-apa. Kita di sini Pak sambil tidur enggak apa-apa. Lanjut. Masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan ini ya. Ini saya berani ngomongkan ini Pak Tenal, Pak Musim, karena saya belum dapat SK. Kalau besok saya sudah dapat SK, nggak berani ngomong saya ke Pak Kabel, nggak berani. Oh, saya belum dapat SK, ya kan? Nanti kalau sudah dapat SK, saya cuma operator layanan Pak Timur, Pak Sini. Itu makanya diundur kayak gini, alhamdulillah juga saya kan, masih ngomong di depan Pak Kabel itu masih agak ada akan gimana kan gitu ya. Besok begitu saya dapat SK, saya anak banyak Pak Chandra ya Pak ini. Aja dulu Pak ya. Hari Senin sudah saya rencanakan, saya di faktor itu sudah merencanakan. Pokoknya hari Senin bikinkan kopi Pak Buah. Hari Selasa kalau nggak tehnya kan itu Pak ya. Hari Rabu bersih-bersih kaca. Habis itu terus pokoknya kan mutelaan hitam gitu. Kita lanjutkan dulu Pak. Jadi untuk bidang kemanusiaan ini, ya, perhatian Islam itu sangat luar biasa. Islam ini kalau boleh, ya Pak, aturan dalam Islam ini kalau kita simpulkan semuanya, kalau boleh dengan sebuah kata, kita ini dipaksa agar mau berbagi, agar mau membantu sesama saudara kita, bahkan sesama makhluknya Allah. Kalau kita boleh mau memakai satu kalimat, kita ini dipaksa oleh agama, oleh syariat agar kita itu mau berbagi. Sampai nanti Bapak Ibu, dan Islam melarang sekali kita untuk bakhil, itu sangat dilarang. Sampai terakhir nanti Bapak Ibu, ketika kita ini pengen bersedekah, pengen memberi, pengen berinfak, tapi kok kita ini masih mau memakai barang itu, atau kita masih ingin memanfaatkan barang itu, diberi sebuah akad jalan keluar oleh Islam, adanya akad wasiat. Sampai gitu. Contoh misalkan, ibu punya motor, ya kan? Motor kesayangan ibu, pokoknya kesayangan sekali. Tapi saya juga ingin membagi motor ini agar nanti bermanfaat untuk akhirat saya. Ada jalan wasiat. Di mana ketika Anda meninggal, Anda menulis wasiat atau berwasiat, motor ini nanti kalau aku meninggal, tolong diantar ke masjid ini atau ke pondok pesantren ini agar dimanfaatkan untuk urus jenazah. Sebenarnya mau saya antar cuma waktu hidup, tapi karena saya masih sayang dan masih butuh, maka saya berikan ketika nanti sudah meninggal. Karena meninggal, saya sudah meninggal, saya nggak pakai motor lagi. Kalau ibu masih pakai motor lagi, sudah meninggal, geger dunia gitu. Sampai segitunya. Nah, hadirin dan rahmatullah, makanya berbagai macam akad-akad pemberian ini hadirin, berbagai macam akad berbagi itu ada semua sistemnya. Dan kalau kita nanti nonton di belakang, kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana pentingnya Islam di dalam mengatur kepedulian kita kepada sesama manusia. Kita mulai dari yang pertama, yang masih global sebenarnya Pak. Ada akad namanya sedekah. Kalau kita sekarang mengatakan sedekah, ya kan? Bahasa kita sedekah, bahasa Arabnya adalah sedekah. Bahasa Arabnya itu sayyidati, tuan perempuan, bahasa kita jadi Siti, ya kan gitu. Maka ibu-ibu yang namanya awalnya Siti itu sebenarnya awalnya Sayyidati, tuan perempuan, karena nikah kita menjadi Siti. Sama dengan baju koko ini Pak. Di Arab panjangnya sampai semata kaki. Masuk ke Pakistan sama Bangladesh jadi kurta, ya kan itu sampai segini. Betul nggak? Ya kan? Perjalanan sampai ke sini sampai di bawah pusat Pak. Jadi baju koko, beda gitu. Nah kemudian modifikasinya nyangkut lagi di Cina, maka kerak Cina itu masih seperti ini, namanya baju kerak sange, enggak gitu Pak ya. Ini kan mana ada kalau Bapak coba menjahit, keraknya apa Pak? Kerak Arab, enggak ada. Keraknya apa? Kerak sange. Karena ini memang sampai ke sana ya, gitu kan. Tapi di sana modif
akhirnya menjadi baju setelan. Kalau ditambah sarung separuh kaki, di sini jadi baju Melayu, kan gitu Pak. Kan setelan mereka dengan baju Melayu itu kan hampir mirip aja. Mereka bentuknya pakai kerasan hair, kemudian agak jas sedikit, warna sama antara. Coba kalau jangan lihat video filmnya Jet Li itu kan, yang pada waktu itu kan cuma nggak pakai baju sarung soket aja kan. Kalau pakai soket jadi Melayu itu Pak ya gitu. Inilah yang namanya pakaian. Nah begitu juga bahasa dan lain sebagainya. Nah jadi yang dirahmati Allah, adil itu penerapan bahasa Arab loh Pak, adil. Jadi dulu sebelum mengenal bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu tidak mengenal kata adil, apalagi bahasa Jawa tidak ada kata adil. Pemakaiannya pakai apa saya tidak tahu Pak. Mungkin ya sapor bodoh ya kalau kan saya bilang ini. Karena adil itu sama bahasa Arab. Jadi sebelum bahasa Arab dikenal di tanah Nusantara ini tidak ada keadilan. Tapi maksudnya tidak ada kalimat adil. Kita lanjutkan. Yang pertama lingkupnya masih besar nih Pak. Sedekah. Sedekah itu apa? Pemberian seseorang untuk limaslahatil ummah. Kemudian ridho ilahi ta'ala, untuk mengharap ridho Allah untuk kemaslahatan umat, baik itu mal atau ghairi mal, baik itu yang menyangkut harta atau selain harta, sedekah. Ini mudah sekali. Apa misalkan kita mengajar ilmu, itu bisa bersedekah ilmu. Mendoakan orang lain itu juga sedekah. Bahkan hebatnya doa itu Pak. Ini kalau doa apa ya kan? Misalkan saya mendoakan ibu-ibu semua, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, doa saya itu tidak diketahui ibu, maka doa saya itu makbul. Mendoakan baik-baik dengan diam-diam tanpa diketahui orang itu doa makbul. Untuk saya apa? Allah akan memberikan keberhasilan, kesuksesan, kemakbulan yang standar lebih, bahkan lebih daripada doa itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti yang jomblo ini alhamdulillah saya dapat jodoh, insya Allah itu bagian dari doa saya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian mulai lebih terperinci sekali. Di bawah sedekah ada infak. Kalau infak ini limaslahatil ummah, liridho ilahi ta'ala, untuk kemaslahatan umat dan untuk mengharap ridha Allah, tapi lingkupnya sudah mulai hanya khos mal, khusus hanya untuk harta. Mulai lingkupnya sedikit. Kalau sedekah tapi berzikir aja sedekah. Ya kan? Bahkan sikapnya seorang istri untuk menyenangkan hati suaminya juga sedekah. Gitu loh. Nah kemudian lingkupnya mulai kecil. Ini namanya infak. Setelah infak hadirin, mulai mengecil lagi hadirin. Adanya zakat. Zakat ini hadirin yang mengeluarkan ada aturannya, yang menerima juga ada aturannya. Tidak sembarangan. Anda tidak dibebani zakat. Zakat itu luar biasa Pak. Masya Allah. Saya setelah dibahas itu baru mengetahui betul Pak. Kehati-hatian kita di dalam masalah zakat itu Pak. Hadirin yang dirahmati Allah, la zakata illal ghina. Tidak ada zakat kecuali bagi orang yang kaya. Anda tidak perlu membayar zakat kalau Anda belum masuk nisabnya. Islam itu tidak boleh kepada pemeluknya. Tapi mohon maaf, di sisi lain ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakat itu luar biasa. Yang pertama, nanti bahasanya. Ini baru jenis-jenis zakatnya. Nanti untuk zakat, akarnya kita mungkin bahas di pertemuan besok ini. Kemudian yang ketiga, itu ada zakat. Yang keempat, lebih terperinci lagi Pak. Di bawah zakat ada namanya waris. Hartanya tertentu, yang menerima tertentu, besarannya tertentu juga. Dan mohon maaf, dulu saya dikasih tahu guru saya, ilmu pertama kali nanti yang akan bilang dari permukaan dunia adalah ilmu waris. Kan Al-Quran itu nanti akan hilang dari permukaan bumi, sedikit hilang. Dan yang ilmu, kalau Al-Quran itu kan isinya 3, garis besarnya. Al-Quran itu garis besarnya isinya 3. Yang pertama tauhid. Seperti Al-Quran itu isinya tauhid. Seperti Ibroh, cerita, dan itu tidak pada suatu hari, tidak. Cerita real nyata yang wajib kita imani kebenarannya. Yang ketiga hukum Bapak Ibu. Nah hadirin, salah satu daripada bagian hukum adalah ilmu waris.
Nah, nanti kata guru saya itu masih ingat, saya belum cari dalilnya Pak. Ilmu pertama kali yang akan hilang dari Al-Quran di atas permukaan bumi ini adalah ilmu waris. Makanya kalau kita lihat sekarang banyak orang Islam yang membagi harta waris sudah tidak memakai lagi ilmu waris. Karena ini nanti akan pertama kali hilang. Yang kedua Bapak Ibu, ibaratnya saya tengok, saya punya 3 guru itu Pak, yang ahli waris itu Pak, rata-rata meninggal mati muda, usia muda meninggal 34, 35. Maka begitu saya mengetahui itu, pondok saya nggak berdalam waris. Aku juga Pak Kiai. Kiai saya itu sampai mengatakan kita waris Pak, 35 tahun meninggal. Nah ini kalau saya dalami ya bahaya. Ikut-ikutan pula nanti, maka bapak-bapak nanti masalah waris gak usah diperdalam. Cukup mengetahui aja. Apalagi sekarang itu di dalam HP itu ada kalkulator waris itu Pak. Itu jenengan download sendiri kalkulator waris itu sendiri jangan masalah sampai sekarang. Maksud ijab maksud itu tidak ada semua itu waris. Iya belajarnya 5 menit. Saya dulu belajar ilmu waris itu Pak. Ya kan 1 semester nggak selesai di pesantren itu. Habis itu dikasih 1 lembaran, dalam bahasa pakai kitab ini, pakai 1 lembar ini, kamu belajar 1 hari, langsung kamu bisa, asal kamu bisa ilmu itu pembagian. Iyalah, pelajari sendiri, bisa dengan bahasa 1 hari itu. Sekarang 5 menit tinggal masukkan angkanya jadi, Pak. Masya Allah, jangan sekarang. Apalagi sekarang ada lagi kecanggihan. Kalau dulu Pak, apa-apa disuruh tanya Mbak Google, tanya Mbak Google. Sekarang nggak perlu tanya Mbak Google, cukup WA AI itu WA Meta ada jawabannya. Ya kan? Kalau Bapak Ibu bertanya itu nggak perlu Ustaz sekarang, cukup dengan buka WA, ditulis apa hukum waris, langsung begitu kirim ke Meta dijawab sama Meta Pak. Ya Allah, luar biasa. Kemudian hadirin di bawah tadi sampai mana waris ya. Di bawah waris agar harta itu terus bisa kita manfaatkan dan bagikan. Tadi saya singgung di awal, ada yang namanya jalan wasiat. Cuman wasiat maksimal 1/3. Tetapi wasiat boleh lebih daripada 1/3 jika ahli waris sepakat untuk mengikhlaskannya. Semua ahli waris sepakat lebih dari 1/3 silakan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, maka wasiat wajib maksimal 1/3. Kemudian hadirin, ada lagi akad jenis akad di luar daripada ini, yaitu akad wakaf. Wakaf ini hadirin, konsep dasarnya adalah hak milik kita yang sudah kita punya di dunia ini, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang hak kepemilikan di atas permukaan bumi dari manusia menjadi hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Ini wakaf. Dan wakaf ini kan kandek ya bahasa itu, mandek atau apa ya bahasa kita sekarang itu mati atau apa lainnya. Wakaf ini hadirin kalau bahasa fikih klasiknya, hati-hati kalau memakai wakaf, akad wakaf. Contoh misalkan begini, ini masjid ini Pak. Tanah ini saya wakafkan untuk masjid kata wakil. Maka hadirin, ini kalau dalam fikih klasik, digunakan untuk WC nggak boleh, digunakan untuk lahan parkir nggak boleh, bahkan ditanami pohon nggak boleh, karena akadnya wakaf untuk masjid, mutlak semuanya disediakan masjid. Makanya ditambahlah saya wakaf untuk masjid dan kemaslahatannya. Kalau ada tambahan itu, maka digunakan untuk WC boleh, untuk parkir boleh, ditanami pohon akar indah juga boleh, karena mendukung fasilitas kemaslahatan masjid. Sampai sedetil itu kalau untuk dalam fikih klasik. Kalau fikih kontemporer saya nggak tahu. Kemudian perkembangan wakaf ini ada wakaf manfaat. Nah, kalau manfaat itu didepositokan, prakteknya kan deposito tuh, ya kan itu yang sudah kita pelajari bersama-sama. Bapak Allah punya asuhan 100 juta, didepositokan selama 5 tahun. Nanti hasil dari deposito ini diwakafkan untuk kemaslahatan umat. Setelah 5 tahun, depositonya ditarik kembali. Duitnya untuk kita sudah bisa berbagi. Itu namanya wakaf manfaat. Lanjut tadi.
Kemudian ada lagi, nah ini yang sering salah persepsi, yaitu amal jariah. Kalau amal jariah hadirin itu bisa menginclude semuanya dari akad-akad tadi, itu amal jariah. Amal jariah itu intinya adalah kita melakukan sebuah amal yang pahalanya bisa mengalir sampai kapanpun, sampai ila yaumil qiyamah. Itu amal jariah. Nah, ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah berbagai jenis akad yang bersifat kemanusiaan yang diatur di dalam syariat Islam. Nanti masih ada akad lagi, akad faid, pembagian harta perang, rampasan perang, kemudian harta rampasan daripada dia hasil dari dia, tapi itu sudah masuk dalam ranah persaksian. Ini jarang dipakai, yang terpakai adalah hukum. Baik hadirin, ini materinya. Yang pertama, silakan kalau ada yang mau untuk dialog dulu Bapak, kita lanjutkan. Tapi kalau nggak ada, kita lanjutkan saja. Nah, kemudian sambil dengan nanti angkat pertanyaannya ya, kita sambil jalan aja Pak. Kita tambah waktu sekitar 10 menit sambil berjalan. Kalau ada yang mau tanya saya. Mengerucut kita sekarang kepada zakat. Kita pilih dari ada yang tadi Bapak akad sodako, infak, waris, kemudian apa masuk kita di dalam akad zakat. Dari sekian banyak zakat hadirin yang seksi, kalau kita ini membahaskan bahasanya gitu Pak ya. Kalau ada perempuan, dari sekian banyak perempuan yang seksi kan yang paling menarik untuk dibahas, dibahas. Dari sekian banyak zakat, itu yang seksi untuk dibahas itu dua perkara. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua zakat penghasilan. Ini yang paling seksi untuk kita bahas. Kalau yang lain, mohon maaf, zakat peternakan, zakat pertanian, kemudian zakat apa lagi Pak? Zakat perdagangan, ini kadang tidak, padahal itu dibahas juga bisa, tapi tidak terlalu menarik kecuali di hadapan para pedagang. Baik, jadi karena mungkin Bapak Ibu juga mungkin ada pekerjaan yang lain, dan waktunya juga sudah melonjak daripada jam 9, insya Allah kita bahas di lain pertemuan. Nanti untuk berkaitan dengan besok, kita akan bahas tentang zakat fitrah dan zakat